Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membicarakan seputar Isra Mi'raj, yang mana ini adalah salah satu peristiwa yang cukup penting. Dan juga kita akan membahas hikmah yang ada di balik Isra Mi'raj ini sebagai semangat kita untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah melalui peristiwa ini, yaitu adalah sholat. Yang kemudian bagaimana agar kita bisa membangun kesadaran terhadap pentingnya ibadah sholat ini di agama kita, ya, di agama Islam. Berbicara mengenai Isra Mi'raj, ini terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj, yang juga merupakan dua aktivitas yang berbeda. Kalau Isra itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram yang terletak di kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan atau Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ada di langit. Suatu tempat yang tidak bisa dijangkau hakikatnya gitu ya oleh nalar manusia, oleh kita semua. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi tanggal 27 Rajab ya. Yang populer adalah seperti itu. Meskipun banyak perbedaan menurut para ulama dan para pakar kapan terjadinya, namun yang populer adalah tanggal 27 Rajab. Terjadi di tahun ke-10 kenabian. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi dalam waktu yang singkat, satu malam. Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, kembali lagi dan balik lagi ke kota Makkah. Itu satu malam. Yang mana itu memang sulit diterima oleh akal, gitu, oleh nalar, karena dianggap sesuatu yang tidak logis, tidak rasional. Karena semestinya peristiwa tersebut atau perjalanan dari kota Makkah ke Palestina itu membutuhkan waktu yang pada saat itu ya dengan segala keterbatasan teknologinya berbeda dengan sekarang itu 1 bulan. Dan kembali lagi pun 1 bulan. Sehingga kalau misalkan bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah, maka itu menghabiskan waktu 2 bulan. Tetapi Nabi justru melakukan itu semua perjalanan dalam waktu 1 malam, yang artinya ini sangat cepat. Nah, sehingga peristiwa ini memang harus diterima dan diyakini melalui pendekatan keimanan. Peristiwa itu terjadi memang melewati serangkaian peristiwa-peristiwa yang lain. Yang mana memang tercampur antara riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang sahih dari para ulama. Ada juga yang mungkin itu imajinasi, rekayasa, dan riwayat-riwayat yang katakan tidak absah, itu tidak sahih. Tetapi paling sedikitnya dapat kita simpulkan gitu ya. Perjalanan Isra Mi'raj ini sebelum berangkat, Nabi dibedah dan dicuci hati beliau agar dipenuhi dengan iman. Ini juga sama peristiwa yang di luar nalar. Kita hanya cukup untuk mengimaninya saja. Kemudian Nabi disiapkan untuk perjalanan beliau suatu kendaraan ya, yang lebih kecil daripada kuda dan juga lebih besar daripada bagol. Dan hewan tersebut dinamai dengan buraq, yang berasal dari kata barku, cahaya atau kilat. Maka kendaraan Nabi ini yang bernama buraq ini memang memiliki kecepatan yang seperti cahaya ya. Kemudian perjalanan tersebut dilakukan dengan cepat karena menaiki kendaraan yang kecepatannya layaknya kecepatan kilat atau cahaya. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW, diantar oleh malaikat Jibril dengan kendaraan itu atau buraq itu dari langit pertama hingga langit ke-7. Nah, di setiap langit beliau bertemu dengan Nabi atau utusan Allah. Bermula dari bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sana beliau diantar oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu terdapat 4 sungai. Di antaranya ada sungai Nil, sungai Efrat, dan juga 2 lainnya adalah sungai surgawi. Lalu beliau menuju Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya para penduduk langit. Nah, jadi di sana itu setiap harinya itu yang tawaf itu ribuan malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Ya. Itu adalah Ka'bahnya para penduduk langit. Setelah itu masih menurut Nabi Muhammad SAW, aku diberi pilihan 3 gelas. Ada yang isinya khomer, ada yang isinya susu dan madu. Maka aku pilih susu.
Jibril menyatakan, inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu. Lalu diwajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Pada mulanya, sholat itu diperintahkan sehari semalam sebanyak 50 kali sholat. Dapat kita bayangkan kalau misalkan itu terjadi ya. Sholatnya itu setiap waktunya kapan saja itu ya. Bayang kalau ketiduran mungkin terlewat 10 sholat. Gitu. Yaitu awalnya 50 ya. Kemudian Nabi turun, ketika turun lagi bertemu dengan Nabi Musa, lebih tepatnya di langit ke-6 ya. Nabi Musa kemudian bertanya, apa yang kamu dapatkan dari pertemuan engkau dengan Rabb-mu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi kemudian menceritakanlah bahwa mendapatkan perintah untuk sholat sampai 50 kali dalam sehari semalam. Nah, Nabi Musa kemudian meminta Nabi Muhammad SAW untuk memohon keringanan. Jadi minta dinegosiasi kan dengan Allah gitu. Ini terlalu berat, minta diringankan. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghadap lagi Allah, kemudian meminta diringankan lagi. Nah, bolak-balik sekian kali sampai akhirnya sholat itu diringankan sehari semalam menjadi 5 kali sebagaimana sekarang. Setelah mendapatkan hasil yang ringan, itu dari 50 menjadi 5, Nabi Musa masih menganjurkan Nabi Muhammad untuk melakukan negosiasi lagi terhadap Allah gitu ya. Untuk meminta keringanan lagi gitu ya. Tapi Nabi Muhammad kemudian berkata gitu ya, menolaklah permintaannya Nabi Musa ini. Aku telah memohon kepada Allah berkali-kali sehingga aku malu. Aku rela dan menerima itu. Nah, dan akhirnya sholat yang diwajibkan adalah 5 waktu.